Di mana sih cara kita melihat laporan placement ya dari campaign demand gen, campaign video dan campaign display ya. Karena untuk performance max, untuk melihat laporan placementnya dia berbeda ya. Nah, untuk ketiga campaign tadi ya, demand gen, video dan display itu caranya sama ya. Jadi teman-teman masuk aja ke sini nih. Masuk ke menu campaign ya, lalu masuk ke insight and report di sini. Nah, lalu di sini masuk ke when and where ad shot. Di sini, diklik. Nah, nanti di sini kita masuk ke tab where ad shot. Ya. Nah, tinggal di sini pilih nih campaign apa, ya. Nah, di sini campaign demand gen katakan. Nah, kita masuk campaign demand gen, lalu kita lihat di sini ya, ini tanggalnya terserah nanti disesuaikan gitu ya. Nah, di sini tinggal kita lihat ya, ada placement apa saja ya, di mana iklan kita muncul gitu. Nah, lalu di sini metriknya gitu ya, kita mau melihatnya dari sisi apa, dari sisi conversion kah, atau dari sisi cost per conversion, atau dari sisi yang lain ya. Nah, ini kita biasalah, kita bisa atur di sini kolom-kolomnya ya. Nah, kemudian di sini ya, kita bisa lihat nih type-nya ya, kebanyakan di YouTube ya kalau di main gen. Walaupun kita lihat kita tahu dia juga akan muncul di Discovery dan di Gmail, tapi paling banyak itu di YouTube ya iklannya muncul. Nah, di sini kita juga bisa lihat iklannya muncul di konten mana gitu ya. Misalnya di sini YouTube channel dari Tribunnews gitu ya. Nah, kalau kita klik, ini kita bisa lihat view details. Nah, nanti di sini akan ada placement detailnya. Oke, coba ulang dikit ya, tadi ada error. Nah, kita klik lagi ya, misalnya Indosiar nih, kita view details. Nah, nanti di sini kita lihat ya halaman atau video ya yang memunculkan iklan kita ya, yang berasal dari channel Indosiar. Nih, kalau kita lihat di sini, oh Indosiar banyak nih ya. Nah, ini video-video yang memunculkan iklan kita lah, kayak gitu. Ya, clear ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat di campaign yang lain. Misalnya display ya. Nah, display juga sama. Jadi tetap masuk ke halaman ini. Ya, kalau display berarti kebanyakan akan munculnya di website atau apps. Mungkin karena ini apps-nya udah ke blok ya, dan ini campaign baru, jadi nggak ada data. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya iklan kita muncul di mana. Oke, misalnya kita mau lihat detailnya di halaman mana. Ya, kita klik lagi di sini view details. Nah, nanti di sini kita akan lihat halamannya. Ya, halaman dari website tersebut. Kayak gitu, sama ya. Nah, terakhir di video juga sama ya. Kita lihat di sini di campaign video ini jadi sama dengan di main gen ya. Makanya tahun depan akan digabungkan gitu ya, video action campaign dengan di main gen. Karena dia beririsan juga secara placementnya banyak di YouTube ya. Jadi di sini di YouTube ini YouTube channel ya. Tadi nih Indosiar misalnya juga sama, view details ya, muncul placement halaman-halaman video gitu ya yang berasal dari channel Indosiar kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu ya cara melihat placement report ya, laporan dari placement kita ya, menampilkan iklan kita gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat lewat metrik ya, misalnya ada placement yang menyerap budget tinggi ya, cost-nya tinggi tapi nggak ada conversion misalnya. Nah, ini yang teman-teman bisa exclude gitu. Ya, jadi placement exclusion yang teman-teman beli ini gitu ya, itu kan data umum ya, data umum yang berasal dari campaign yang di Gmail kelola katakan gitu. Nah, otomatis belum tentu
sesuai ya, belum mungkin membantu ya, harapannya bisa membantu tentu saja, karena di sana banyak juga placement yang secara umum memang biasanya diblok gitu, kayak channel YouTube anak-anak begitu kan ya, atau website games itu kan biasanya emang diblok aja kan. Nah itu bisa membantu tentu saja ya, tapi yang saya harus sampaikan lagi ya, dan tolong diingat bahwa tidak berhenti sampai di situ gitu. Jadi bukan hanya placement exclusion list yang dari saya itu implementasikan selesai, bukan gitu. Tapi itu menjadi fondasi awal gitu ya. Nah tetap aja nanti teman-teman untuk memaksimalkannya lagi harus melihat laporannya gitu ya, laporan dari sini gitu. Mungkin ada channel yang tadi ya, channel yang tidak atau placement lah ya, baik itu channel YouTube ataupun apa tadi website ya atau apps gitu ya, misalnya yang tidak relevan gitu ya, anak-anak, games atau dating gitu ya, yang menurut teman-teman ini kayaknya nggak berkualitas nih secara kontennya nih ya, tidak sesuai nih dengan bisnis kita, atau mungkin mahal tapi ya bisa aja nggak sesuai nggak apa-apa tapi berkualitas misalnya ya, oke gitu ya, masih oke. Tapi mungkin yang tidak sesuai atau yang kita lihat yang terlalu banyak menyerap budget kita tapi nggak ada konversi, nah itu juga bisa dipertimbangkan untuk di exclude ya. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan di video lainnya. Salah satu cara untuk mengontrol campaign Google Ads adalah dengan menambahkan placement exclusion. Placement exclusion adalah daftar placement termasuk website, mobile apps, dan juga YouTube channel yang harusnya diblok dari campaign kamu. Di produk ini, kamu akan menemukan lebih dari 100.000 placement exclusion yang siap digunakan, serta tutorial cara implementasinya. Kunjungi halamannya di www.digimaya.com/exclusion dan check out sekarang juga.